Ini nanti saya bikin videonya. Next. Nah, bisa kelihatan now? Yes, ma'am. Ya. Yes, ma'am. Here. Oke. Cocok dengan kalian kan? Agak ala-ala anak muda kecil gitu kan? Ada kartun-kartun pohonnya gitu kan ya? Estetik. Estetik. Alright. Now, noun itu apa, ma'am? Di antara kita ini kan. Nah, sorry. Nah, noun itu kita lihat nanti dari definisinya apa, types-nya apa saja, fungsinya bagaimana, kemudian form membentuk noun bagaimana. Kalau Anda nggak memperhatikan ini dengan baik, Anda rugi sekali. Bagi yang datang telat-telat ya. Tadi yang datang telat, please, jangan telat. What is noun? Tadi udah dibilang. Kata apa tadi? What is noun? Kata benda, ma'am. Kata benda. Kata benda. Okay. Okay, here we go. Definition of noun. Noun is a word used to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. Jadi noun itu adalah kata. Kok ended sih? Zoomnya, kok ended? Padahal udah premium. Okay. A word used to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. Nah, jadi itu kata yang digunakan untuk memberi nama kepada orang, animal, tempat, benda, dan ide, gitu ya. Something yang abstrak ya. Contoh, late last year, itu yang di underline, year, our neighbor bought a goat. Itu aja udah ada 3 noun kan? Betul nggak? B. Mariah Carey is a famous singer. Udah 2 dalam kalimat yang singkat itu saja. 3. The bus inspector look at all the passengers passes. According to Plutarch, the library at Alexandria was destroyed. 2. Jadi minimum dia tuh 2 dalam satu kalimat ya. Minimum 2, kadang lebih gitu ya. Kalau noun itu ya. Jadi sepenting itu dia ini, si noun ini dalam tata bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang yang bilang grammar itu nggak penting, nah itu yang terbalik, yang konslet di mana nggak tahu saya. Nah, jadi yang selanjutnya, philosophy is of little comfort to the starving. So that's noun ya. Definisinya dan contohnya. Sekarang function of noun. Function of noun ya. The function of noun, there are so many. In your opinion, what are the function of noun? This one, we got a lot. Before, what do you think of them? Fungsi. To explain the object. To explain object. That's all. So now, you have a lot of function of noun, right? See, ada as a subject, direct object, indirect object, object of a preposition, predicate noun, a positive noun, possessive modifier, function as an adjective, and function as an adverb. Lihat fungsinya saja banyak sekali. Tentu saja jenis mereka juga banyak. Kalau clear dengan ini, maka Anda akan easy to get understand. Pastikan Anda mempunyai jaringan yang bagus ya untuk mata kuliah ini. Jangan keluar masuk. Contohnya nanti ya. Nah, pasti suka Anda itu kan, kind of cute, kayak usia kalian kayaknya ya, 17, 18, 19 gitu ya. Oke. Sebagai subjek tadi ya kan, function subject. Carpenters drive nails with a power gun. Nah, carpenter itu dia sebagai subjek. 2. Direct object. Mr. Liu was the car. Jadi was the car, direct object. Paham? Ya. Kemudian indirect object. I sent Stephanie the camera. Objeknya itu, yang direct objeknya adalah camera. Tapi si Stephanie nyempil di antara mereka menjadi indirect object. Ya.
Okay, next. Object of a preposition. He pulled the little red wagon to the store. Prepositionnya adalah to dan objeknya adalah store. Munculnya setelah to atau setelah preposition. Itu namanya object of a preposition. Now, next, predicate noun. Nah, contoh kalimat untuk predicate noun ini yang seperti ini. Kalimat yang pakai to be ya. Mr. Chiao is a violinist. Nah, itu dia jadi predicate noun. Ya, kalimat yang simpel-simpel kalian lihat itu, she is a teacher atau Miss Ma is a teacher, itu teachernya itu ada predicate noun. Kemudian ada a positive noun. A positive meaning close. Jadi, my sister, ada kan gitu ya? And, my sister siapa? Anne. My sister Anne is in town for the reunion. Nah, jadi and itu tadi yang a positive noun-nya. My sister subjeknya. Ya. Next. Possessive modifier. Ini mulai pusing kalian dikit. Karena nggak pernah kalian dengar yang begini kan? Possessive modifier itu example. The town's water supply is in jeopardy. Nah, possessive itu ditunjuk dengan kata koma atas ini loh. The town's water, ada koma atas S. Kenapa S? Karena dia towns-nya cuma satu. Jadi the town's water supply. Nah, towns ini possessive modifier. Siapa yang dia modify? Water dan supply. Kemudian dia juga bisa berfungsi jadi adjektif. Ini berfungsi ya. Functioning as an adjective. Nah, example, the water pump is broken. Nah, water ini kan noun kan? Tapi dia juga bisa memodifikasi pump yang juga noun. Jadi dia tuh modify sesama dia. Jadi dia berfungsi sebagai adjektif. Tuh. Jadi kalau ada dua sahabat, ini satu, nah yang sahabat ini jadi backupnya sebagai adjektif dia. Oke? Kamu tuh adjektifnya aku ya, gitu, boleh. Nah, kemudian functioning as an adverb. Ini kalian pasti berpikir home ini adalah objek, kan? Betul? Nah, ini enggak objek karena kalimat ini kalimat intransitif. Jadi I walk home. Home itu adalah kata keterangan atau adverb. Kemana dia berjalan? Ke home. Ya, I walk home. Karena walk itu tidak mempunyai objek atau kalimat yang intransitif. Jadi I walk home. Kalimat dalam bahasa Inggris itu mesti ada subjek minimum ya. Ada subjek dengan verb. Ingat ya, sepanjang apapun kalimat dalam bahasa Inggris, dia hanya terdiri dari subjek dan verb dan objek dan selanjutnya. Selalu carilah mana subjek, mana objek, mana verb. Di sini I walk itu udah kalimat. I walk, kalau saya bilang I run itu sudah kalimat belum? Sudah kan? Udah, Mem. Udah, karena ada subjeknya I dan run. Ya kan? Verbnya. Sesingkat itu, tapi itu satu kalimat. Tapi nanti Anda akan ada juga kalimat panjang dan lebar. Ketika Anda menulis nanti, ini yang mana subjeknya? Sekarang kalau Anda sudah paham itu, maka Anda akan tahu, melihat apapun nanti Anda setelah belajar ini, kemungkinan pengalaman dari yang dulu-dulu. Sekarang tuh kalau kami lihat tulisan apapun, ini subjek, ini verb. Nah, nanti kalian tuh akan begitu. Oh, ini subjek nih, ini noun nih, ini noun nih, kayak gitu. Pasti nanti kalian akan itu, oh ini noun, noun lagi gitu. Jadi kalian bisa identify dia tuh noun gitu. Itu. Jadi kalau pondasi ini, basic ini Anda tahu, maka Anda agak selamat lah jadi mahasiswa bahasa Inggris tuh ya. Jadi nggak malu-malu jadi ngaku jadi mahasiswa bahasa Inggris. Nanti janganlah ngomongnya nggak bisa, lah terbata-bata, sudah nggak tahu juga fondasi grammarnya dari bahasa itu. Lah berat masalah. Ya. Sekarang type of noun. Tadi sudah fungsi, sekarang type-nya. Ada proper noun, common noun, concrete noun, abstract noun, dan collective noun nanti itu. Nah,
Anda lihat itu? Ganti wajahnya biar nanti tahu itu siapa. Proper noun versus common noun. Yang bagian atas itu adalah common noun. Common noun itu kata benda yang sering Anda temui sehari-hari. Pen, mobile phone, women, a city, a beach, itulah adalah common noun. Yang mana yang proper noun? Yang Wisma Yunita, yang Jakarta, Pantai Panjang, di University of Bengkulu, di University of Oxford, itu adalah proper noun. Apa ciri-ciri dari proper noun? Dia pasti pakai capital letter. Jadi kalau English berarti harus pakai capital letter kan? Nulisnya. Maka ketika kalian menulis English, kalian nggak boleh nggak pakai E-nya besar. Karena dia itu adalah proper noun. Oke? Paham sampai di situ? Ada common noun. Common noun yang biasa chair, table, glass, cupboard, scissors, yang kayak Berarti, gitu. Ma'am, proper nouns itu lebih spesifik gitu. Proper noun itu nama orang, nama. Now, let's see the concrete noun and the abstract noun. Kalau concrete noun itu yang noun that you can perceive through physical senses. You can touch it, you can see it, you can taste it, and you can hear it, and you can smell it. Okay. Is a glass is a concrete noun? Of course. Yes. Iron. Okay. Now, you cannot perceive abstract noun. That is the noun that you cannot perceive through five physical sense. Can you see? Can you feel the love I have, for example, or the care that I have to my students? Kalian bisa rasakan saya menyayangi kalian? Yes, ma'am. Much, ma'am. So you can feel it, right? But you cannot see it. Sense it. Can sense it. Okay. Ada trust, ada knowledge, ada happiness. Nah, hal-hal seperti itu, ada friendship, itu adalah abstract noun. Ingat ya? Something yang seperti itu adalah noun yang abstrak, yang konkret, yang you can see it. Nanti itu saya yakin Anda nanti ketika setelah belajar ini Anda akan bilang, oh itu abstrak noun gitu. Itu concrete noun gitu ya. Organization sama kingdom gitu, Ma'am, termasuk berarti abstrak ya? Yes. Okay, next. Nanti ada countable and non-countable noun. Sering ya dengar ini kan? Countable noun, you can count it. 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Countable noun. Misalnya kemudian dia punya ciri-ciri, dia bisa ada satu, dia ada bisa dua, bisa jamak. Kalau apple jadi banyak jadi apa? Apples. Jadi apples ya. Kalau cat? Cats. Cats. Ya, cats. It's raining cats and dog. Ya. Ada car menjadi Horse. cars. Anda nonton film Cars? Kartun? Yes. Son. Yes, Child. ma'am. King McQueen. Countable. Lightning McQueen. Yeah. And now let's see non-countable nouns ya. Yang non-countable nouns itu such as water, milk, sand, bread, smell, and grass kayak gitu ya. Itu uncountable noun. Jadi kalau Anda terjemahkan, pokoknya itu yang nggak bisa dihitung, nggak merely seperti itu. Misalnya money juga uncountable ya, tapi kan dia bisa dihitung. Jadi salah definisinya yang bisa dihitung dengan yang tidak bisa dihitung. No. Definisinya adalah countable itu yang dia ada jamaknya. Kalau uncountable itu dia nggak ada jamaknya, dia cuma sendiri aja tapi dia banyak. Ya. Kalau child itu countable bukan? Countable, bisa dihitung. Kalau banyak jadi? Children. 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 Jadi children kan? Nggak pakai S kan? No, ma'am. Enggak, Berarti ada countable noun jamak yang tidak pakai S. Benar?
Sure, right. Banyak nanti itu. Nah, jadi jangan digeneralisasi. Nanti Anda suka over generalisasi. Kalau mouse Anda bilang menjadi mouses kan? Mice kalau mouse. Mice harusnya. Disitulah bahasa Inggris itu uniknya. Karena dia selalu melanggar aturannya. Dia punya aturannya begini, begini, begini. Terus dia punya pengecualian sendiri. Karena itulah orang yang belajar bahasa Inggris bilang bahasa Inggris itu sulit. Ya, karena ada pengecualian-pengecualian itu tadi. Kalau horse jadi apa? Horse. Horses. Kuda kan? Jadi horses ya. Ya. Horses. Kenapa dia nggak ikut kayak mice? Mouse. Nah, Aturannya gitu. nah karena aturannya begitu. Jadi nanti ada mahasiswa yang nanya, kenapa itu jamaknya itu, mem? Sama seperti pertanyaan, kenapa matahari bersinar? Emang begitu. Nah, gitu ya. That's the rule that you need to follow. Nanti harus Anda ketahui mana yang aturnya begini, tapi ada pengecualian. Nah, itulah yang namanya pengetahuan, knowledge of your grammar, gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya mem rambut itu kan bisa dihitung selembar, 2 lembar gitu kan. Tapi rambut dalam kondisi banyak itu satu kesatuan. Kalau hairnya satu ini nah gitu. Jadi nanti ada yang pengecualian seperti itu yang bikin Anda agak confused. Terus Anda jadi pusing bahasa Inggris ini susah gitu loh. Grammar ini susah gitu. Jadinya kayak gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang susah-susah amat gitu ya, biasa aja. Tuh ya. Jadi nanti harus bisa bedakan yang mana countable dengan non-countable. Nanti kalau udah punya bukunya nanti akan lebih banyak, lebih jelas. Setelah ini anda ulangi kembali, Anda lebih cermati lagi. Kalau lihat teks ini noun bukan ya, kayak gitu. Kalau lihat nonton film ini noun bukan ya, kayak gitu. Selalu bekerja begitu. Terus ada lagi collective noun. Nah, collective noun ini dia itu kerjaannya karena ada noun yang sekumpulan, sekelas. Kalian sekelas kan? Hitungnya satu kelas kan? Tapi orangnya banyak kan? The class, a class of student. Gitu ya. Nah, ada kata yang sebelumnya itu dia berfungsi sebagai collective noun. Ini contohnya di sini, the flock of geese spend most of its time in the pasture. Nah, the flock ini sekumpulan geese itu apa? Angsa ya? Jadi sekelompok dia spend most of its time in the pasture. Kemudian the jury is dining on takeout chicken tonight. Terus the jury itu satu apa banyak? Banyak, mem. Banyak kan? Biasanya 3 gitu. Kalau pengadilan itu ada berapa juri gitu kan? Oh my god, there is a cockroach. And then the steering committee meets every Wednesday afternoon. Committee itu banyak kan, tapi dianggap satu. Dan lihat di sini, Anda lihat kata setelah ini dia collective noun ini dia spends-nya pakai s. Ini juga is. Ini juga pakai s, meets. Berarti dianggap tunggal. The steering committee dianggap tunggal, nah, karena dia collective. Okay? Kemudian this class was started by the bursting light bomb. The class. Satu kelas itu. Nah, kayak gitu. Nah, dia itu collective noun itu punya ininya sendiri, untuk people bagaimana, untuk things bagaimana, untuk animal bagaimana. Contoh people, kalau soldier, sekumpulan soldier, maka itu namanya an army of soldier. Ya kan? A group of dancers. Nah, a group itu adalah collective noun. A line of kings or rulers, a band of musician, satu band musisi gitu ya, a board of directors, a body of man, a school of fish, misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk things, untuk benda, an album of photograph. Kalian nggak misalnya kalau untuk banana Anda pakai a bunch of bananas, right? Bukan a bowl of bananas. Dia nggak mau, not pasangannya.
Jadi kalau rice apa? A bowl of rice. Kalau bananas apa? A bunch of bananas. Kemudian a books apa? Untuk books apa? A library of books. Kalau fruit apa? A basket of fruit. Gitu ya. Jadi nanti jangan a basket of book. Nggak masuk. Itu utarannya ya. Kemudian animal, an army of ants. A colony of gulls. Gitu ya. A pack of hound, a school of whales. Kalau whales itu siapa nih yang kresek-kresek? Adrianita. Jadi a school of whales. Whales itu kan yang di laut itu apa namanya? Lumba-lumba ya? Paus ya? Nah, Haus, mem. paus kelompok a school of whales itu namanya sekelompok paus lewat nih gitu di Samudra Hindia gitu. Gitu. A school of whales. Nah, ini banyak lagi, dia punya aturannya sendiri-sendiri, itu namanya collective noun. Oke. Terus selanjutnya ada noun gender. Ya, noun have 4 genders. Kalau kalian cuma punya 2 gender, cewek dan cowok, noun punya 4 gender. 1 masculine gender. Nah, itu digunakan untuk male. Example, boy and man. Kemudian ada feminine gender. The feminine gender is used for all female. Kalau Seza itu mestinya girl, ya kan? Not a boy. A woman, not a man, gitu ya. Feminine gender. Ada lagi common gender yang bisa digunakan kepada male dan female. Ada cousin, ada friend, ada person, child, student. Student kan bisa cewek cowok kan? Child bisa cewek cowok kan? Cousin? Sepupu. Bisa sepupu laki-laki, bisa sepupu perempuan. Nah, jadi untuk keduanya. Kemudian ada gender yang neutral gender. Untuk digunakan untuk yang nggak punya have no life or sex. Misalnya table, chair gitu ya. Itu happen ya. Tuh, non gender. Nah, kemudian sekarang forming noun. Jadi noun itu bisa dibuat dari noun, dari verb, dari adjective. Yang paling banyak dia berubah dari adjective ke noun. Dari noun ke noun, contoh brother menjadi nouns yang lagi menjadi nouns yang abstrak itu adalah brotherhood, ya kan? Hai brother, nah, kita punya brotherhood, hubungan perbrotheraan gitu ya. Sister ya gitu, besties kayak gitu ya. Kemudian friend menjadi friendship, ya. Friend noun, tapi menjadi friendship yang abstrak noun. Kemudian ada act menjadi action, absent menjadi absence, beautiful menjadi beauty. Beautiful itu adjektif kan, menjadi beauty. Kalau jadi verb apa dia? Nanti ada tuh, nanti belajar dulu. Kalau jadi verb dia menjadi beautify. Bisa jadi beauty itu bisa lagi noun jadi noun lagi, beautifikasi, beautification. Jadi perubahan-perubahan itu Anda harus paham dan itu nanti dipelajari dalam mata kuliah morfologi. Ilmu bahasa Inggris itu luas, basicnya. Jadi ada macam speak menjadi speech, succeed yang verb menjadi success, sweet menjadi sweetness. Jadi kalau dari berhubungan nas itu biasanya nas sip hood. Nah, ingat ya. Nas sip hood. Abstrak noun. Dia noun tapi abstrak. Kemudian tell menjadi tale, think menjadi thought pikiran gitu ya. Wed menjadi wedding. Nah, nanti juga ada yang noun itu yang pakai ing to wedding, wisdom, youth. Nah, yang menjadi youth seperti itu. Itu adalah forming noun. Masih ada lagi nggak ya? Nah, exercise dikit. Ini kita udah berapa? Masih ada ya? Oke, exercise-nya itu. Coba kelihatan nggak? Okay, identify the common noun in the following sentence. Yang mana common noun?
Nomor 1. Station. Station. Tuh kan kalian Station. jadi pintar. Nomor 2. Fish. 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 Ya. Anda tahu fish itu kalau jamak jadi tambah s nggak? Tambah s? Enggak ditambah-tambah. Tetap Bunch begitu. of fish. Tetap Oh, begitu tambah is. fish. Tidak ditambah s, tidak ditambah is. Kalau tambah s dia kedinginan, dia udah dingin. Jadi there are different species of fish. Fish tetap fish ya, tidak akan berubah menjadi fishes atau fish gitu ya. Itu tadi yang noun-noun tadi. Jadi harus tahu. Kemudian nomor 3, the man was trying to steal my car. Yang mana? Yang mana common noun-nya? Car. Car, terus The man. man. Nah, iya. Itu man. noun ya. Oke. Yeah, man. Okay, the man was trying to steal my car. You want to take my car? You cannot. Kayak gitu ya. Nah, terus number 4, they have gone to the zoo. Kamarnya zoo. Ya, pintar. Enak belajar bahasa Inggris kayak gitu? Iya. Paham kan? Okay, next exercise. Use capital letters for proper noun in the following sentence. Proper noun harus capital letter kan? Nah, yang mana yang harus Anda kapitalkan? Paris. France. Oke. Oke, nomor 2. William. Sama Shakespeare. Apa lagi? Oke, ada William, W-nya besar, Shakespeare, S-nya besar, dan English, bacaannya hurufnya besar ya. Kalian ya yang baca anak-anak yang masih baru ini nanti akan sakit kuping mem ketika mendengar English. I'm a student of English department, not English, but English. Jadi anak di kelas ini nggak boleh lagi bilang nanti mem dengar kalian ngomong English. Nah, kalau deket sama mem kemplangin. Kan my English is not good. English. My English book nggak ada tuh. English education major. Ya, English education study program. Not English education study program, but English education study program, ya. What student are you? Okay, what student are you? We are English. We are English Study program. Okay, we are the student of the English education study program. English, not English, ya. Saya ingatkan kembali, lebih baik saya nyak-nyakkan ke kuping kalian sekarang itu ya dari. Okay, next. The University of Oxford offer degree courses at the highest level. Yang mana yang dibesarkan? The proper is University. University. Oke, terus Oxford, ya. Oxford. Kalau University of Bengkulu yang besar yang mana? Bengkulu. University. Iya, kalau University of Jember berarti yang besar apa? U dan UNJ. Ya. Tadi ada juga yang dari Garut. Nah, University of Garut. Jadi, jangan lagi kalian menulis kalau yang kapital itu ya harus kapital. Kalau yang kecil ya harus kecil. Bukan kadang, banyak mahasiswa itu abai dengan kayak gitu. Huruf besar seharusnya dibikinnya huruf kecil. Udahlah tulisan jelek. Oh no. Kena lagi. Jadi gitu ya. Ingat kata mem, harus tulisan huruf besar ya harus huruf besar. Kalau Seza itu Yolanda itu Y-nya besar, S-nya besar. Jangan dibikin kecil. Berarti salah penulisannya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, salah kurang S aja salah. A berubah jadi I, jadi O, salah gitu ya.
kalau tidak pada tempatnya. Coba come, came, come, ya kan? Go, apalagi itu come kan pakai o, sudah tuh came pakai pakai a, sudah tuh come lagi tuh. Beda ya? Hati-hati, anak bahasa Inggris itu harus teliti, harus jadi bibi teliti. Nah, kalau temu mem itu orangnya teliti, nanti langsung langsung tuh terdetek tuh kalau kalian menulis tuh kan. Gitu. Spasi aja juga harus. Spasi itu juga harus dipahami. Jadi ketika orang menulis spasi saja dia tidak aware, S dengan S-nya saja dia tidak aware, berarti orangnya tidak teliti. Kalau orang tidak teliti, apakah akan mau Anda memperkerjakan orang yang tidak teliti? Males. Jadi kalau kecil aja dia nggak beresin, small things ya important. Apalagi yang besar kayak gitu loh. Ya kan, kalau ibaratnya saya ini punya perusahaan gitu, saya mau hire orang, saya lihat dulu orangnya, itu baru satu hal, belum yang lain-lain, belum. Oke, next, 4, War and Peace was written by Leo Tolstoy. Ini kurang, ini salah ininya. Nah, yang besar apa? Leo Tolstoy. Leo Tolstoy, terus War and Peace, White House. Peace. oke, War and Peace ya. Jadi cek itu ya, paham ya? Nah, ini juga masih related gitu ya. Nah, sini kita lihat abstract noun from the following. Kalau scholar menjadi apa? Scholarship. Scholarship. Kalau king menjadi Kingdom. know menjadi Knowledge. oke. Think menjadi Thinking. thought. Oh no. Thought lah. Wise menjadi Wisdom. wisdom. Tuh mati lagi ya Allah, sorry lah. Free menjadi freedom dan friend menjadi Friendship. galau. Oke, jadi itu exercise-nya. Baru kita, ini tadi nggak ada. Baru kita ke thank you. Thank you. Thank you. Paham kan? Itu baru noun aja ya. Belum verb lagi. Belum adjektif lagi. Belum adverb lagi ya. Right? Oke. Jadi Anda nanti tahu pondasi ini bagus buat Anda. Oke? Silakan bertanya. Ma'am, I want to ask you something, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning and happy to online meet you, ma'am, and also my classmates on this Zoom meet now. First of all, thanks for giving me the opportunity to ask something to you, ma'am. Okay, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Hikmal Fransa. You can call me Hikmal. I will let us back to the ma'am's PowerPoint. So my question is, how we do different between phenomenon word and phenomena word as a singular noun? I thought that's all about my question, ma'am. Thank you, ma'am. Oke, phenomena words maksudnya apa? Cara kita membedakan antara singular noun. Cara kita membedakan antara singular noun, antara phenomenon dan fenomena dalam bahasa Inggris. Oh, phenomenon dengan fenomena. Yang kalau dia phenomenon itu tunggal, kalau fenomena itu jamak. Tak salah ya? Oke, ma'am. Jadi begitu. Jadi ada memang kata-kata yang seperti itu. Nanti coba tengokkan ya, di buku itu nanti ada, kalian bisa lihat abstrak dengan konkret noun gitu ya. Contoh misalnya kalau criterion menjadi kriteria kan. Nah, terus ini adalah some noun that English has borrowed from other language. Ini ada bahasa Inggris yang dipinjam dari bahasa lain gitu ya. Phenomenon itu menjadi fenomena. Phenomenon itu tunggal, fenomena itu jamaknya. Basis menjadi base. Kemudian crisis menjadi crisis. Hypothesis jadi hipotesis menjadi hipotesis. Kaktus jadi Kakti, ma'am. kakti gitu ya. Yang kayak gitu-gitu ya. Tesis jadi
tesis. Fungus menjadi fungi. Jadi begitu, jadi tidak ada nukleus, nuklei. Datum menjadi data. Data itu satu atau datu? Data itu jamak. Datum singularnya. Kemudian ada medium, media. Ada bakterium, bakteria. Curriculum, curricula. Tuh, jadi dia bahasa-bahasa itu dia tidak sama gitu ya. Appendix, nah ini yang suka kalian mahasiswa nanti temu. Nanti kalau mati Zoom ini berarti berakhir lah kita ya. Ini appendix menjadi appendices. Terus index menjadi indexes gitu ya. Jadi kemudian juga ada kata-kata seperti yang irregular itu, man tadi menjadi men, kemudian food menjadi feed, kalau tooth menjadi kan, harusnya kalau kalian mau nambah-nambahin S semua kan? Enggak, gitu ya. Kalau baby jadi baby. Babies. Babies. Ya. Kalau box jadi Oke. Kalau children tadi jadi Children. jadi child. Nanti biasanya tambahnya S sama mereka. Itu jangan hati-hati ya. Sering itu terjadi. Oh, child jadinya tambahnya S, childs. Gitu ya. Kalau volcano jadi volcanoes. Zero menjadi zero. Ya, dua-duanya boleh pakai S saja, boleh pakai ES. Kemudian ini yang agak ini. Kalau life menjadi life ya, pakai V ya. Life. Wolf jadi apa? Wolf ya, Wolverine ya, pakai V, right? Betul. Kemudian kalau thief menjadi thief, pencuri. Thieves. Pakai V juga. Oke. Kalau scarf scarves ya, scarves bisa pakai scarf saja ditambah S boleh. Tidak gitu. Jadi dia udah bikin aturan tapi ini boleh gitu. Yang boleh dua-duanya ya beruntung lah Anda gitu. Gak masalah gitu ya. Kemudian lagi kalau deer menjadi one deer menjadi two rusa. Jamaknya tambah S nggak? Deers. Kan? Jadi rusa itu jamaknya tetap deer, tetap segitu. Dia nggak berubah. Kemudian sama kayak fish tadi ya, fish dia nggak berubah jadi fishes. Kemudian itu sheep menjadi apa? Kalau sheep aja nggak boleh tambah S juga. Nah, kemudian ada lagi shrimp, udang. Kalau kalian beli sekilo udang apa jadi shrimps gitu? No. Enggak, jadi a kilo of shrimps ya, tetap shrimps, nggak pakai S gitu ya. Offspring jadi offspring tetap keturunannya gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kalian ketahui bahwa ada aturnya begini S saja. Mosquito, yes. What about potato? Potatoes. So, mosquito? Mosquitoes. Pakai S boleh, pakai IS boleh gitu. Jadi begitu. Jadi Anda harus tahu hal-hal seperti itu. Kalau nggak tahu ya itulah terjebak tadi. Kalau kurang S aja bikin kalimat kan she run nggak pakai S, she runs. Kalau masuknya untuk present ya nggak bisa gitu ya. Harusnya pakai S gitu ya.